sudah bertanya tadi. Nah, sekarang mungkin Bang Bapak bertanya dulu. Saya orangnya tidak biasa bertanya saya. Kalau saya bertanya mendingan diskusi aja. Oh gitu. Lalu oke, saya bertanya ya. Di dalam pemahaman khusus untuk secara umum orang Muslim, apakah Tuhan yang orang Muslim percaya dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah turun atau pernah menyerupai makhluknya atau tidak? Jadi pertanyaannya? Itu, apakah Tuhannya orang Muslim pernah menyerupai makhluknya atau tidak? Oke. Dalam surat Al-An'am 103, juga As-Syu'ara ayat 11, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Kalau saya pakai perjanjian lama, Keluaran 9:14. Perjanjian baru Markus 12:32. Kedua, Tuhan dalam Al-Quran, Allah itu la tudrikuhul absar, gaib, tidak bisa dilihat. Ya, kalau saya pakai perjanjian lama, Keluaran 33:20. Kalau perjanjian baru Yohanes 5:37. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Itulah Tuhan Samawi. Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad, sama. Tidak serupa dengan apapun, tidak kelihatan, tidak pernah turun ke dunia. Ya, itu. Terus apa lagi? Oke, kalau begitu saya ingin Bapak menjelaskan surah apa? Tata. Ya, Ustazku. Kalau Satata misal nggak mau tanya, kasih ke saya aja bagian tanya. Iya. Oke. Iya, dalam kaitan dengan pertanyaan saya, apakah bisa, saya memang tidak perlu tahu nama suratnya, mungkin saya bisa bicaranya sudah salah, tapi suaranya mendem suaranya. Halo? Iya, terus ayo. Iya, jadi surat yang saya bilang ini mungkin salah penyebutan, tapi Al-Qosos. Apakah ada surat Al-Qosos? Iya, Al-Qosos. Al-Qosos. Iya, Al-Qosos. Mana? Al-Qosos 30. Bacanya gimana? Ayat 30. Terjemahannya gimana? Coba. Tentang Allah, dia bersuara dari sebatang pohon kepada Musa. Oke, sudah. Oke. Jadi di situ Allah bicara kepada Musa di belakang tabir, au mi wara'in hijab. Jadi di situ Allah hanya memperdengarkan suaranya. Sebagaimana saya bicara dengan Ustadz Alwan. Ustadz Alwan di Makassar, saya di Pasuruan. Saya memperdengarkan suara saya lewat HP. Yang Ustadz Alwan dengar itu HP. HP itu bukan wujud saya, tapi suara saya keluar dari situ. Makanya Allah bicara kepada Musa, suaranya Allah itu keluar dari api yang ada di pohon itu. Tapi api itu bukan wujudnya Allah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Makanya dalam Islam Allah memberi wahyu kepada para nabi dengan 3 cara. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au min wara'in hijab au yursila rasulan fa uhiya ilaihi. Allah memberi wahyu kepada para nabi dengan 3 cara. Kepada Musa, Allah memperdengarkan suaranya. Makanya Musa disebut kalamullah. Kepada Yesus, kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Au yursila rasulan fa uhiya ilaihi. Allah mengutus Jibril, lalu Jibril inilah yang membawa wahyu. Sehingga para nabi itu cukup mendengarkan. Nah, di dalam Di dalam Keluaran juga gitu. Coba baca Keluaran 33 ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kan'an dan orang Amori. Jadi ketika Allah mau bicara kepada manusia, itu melalui malaikat, bukan Allah sendiri yang turun. Sebagaimana Lukas 1 ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya,
Akulah Jibril yang melayani Allah. Jadi Jibril itu utusannya Allah, penyampai wahyu. Gitu ya, silakan. Oke. Jadi tadi Bapak menjelaskan pakai ayat yang pertama pertanyaan saya bahwa Allah tidak pernah manusia akan bisa mendengar suaranya, bahkan tidak akan pernah turun ke bumi. Karena di surat Al-Qasas itu Musa mendengar suaranya langsung, bukan lewat Jibril. Sekarang maksudnya Di situ Allah tidak turun. Bukan Allah turun di situ. Makanya ketika saya nelpon Ustadz Alwan mendengar suara saya, apakah saya ke Makassar? Kan tidak. Tapi Ustadz Alwan mendengar suara saya lewat HP itu. HP itu ibaratkan pohon yang Musa mendengar itu. Allah ada di datnya sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Ada di datnya sendiri. Silakan. Ya sudah, kalau memang seperti itu, karena saya cuma berpegang pada Bapak punya pembicaraan pertama bahwa Allah tidak akan pernah bicara kepada manusia. Sementara ini Allah bicara kepada Musa. Itu saja. Ya. Ya, di dalam Islam itu ada pengecualian. Memang berarti ada pengecualian. Tadi tidak ada. Sekarang itu ada pengecualian. Bagaimana Allah? Allah bagaimana? Sama seperti Musa. Musa mengatakan di dalam Keluaran 33 ayat 20, mati manusia kalau mendengarnya. Iya, sudah. Kalau seperti itu saya tidak bisa bicara lagi, karena memang itu dalil Al-Quran, jadi saya tidak akan bantah lagi. Kalau seperti itu, iya, kalau memang ada bukan cuma Al-Quran, dalam Bible juga, dalam Keluaran, Musa mendengar suaranya Tuhan di situ, api menyala-nyala itu kan ada. Iya, karena kami percaya bahwa Tuhan bisa turun ke bumi, bisa lewat apa saja Tuhan bisa bicara. Kan tadi pernyataan Bapak sendiri sesuai ayat Al-Quran bahwa tidak bisa. Sekarang saya kasih ayat itu bisa. Berarti Bapak menjelaskan ada pengecualian. Berarti kan sudah, kalau memang seperti itu, saya mau bicara apa lagi? Ada pengecualian seperti itu. Makanya di dalam Keluaran juga Tuhan tidak bisa dilihat, mendengar suaranya pun tidak bisa, kan gitu kan? Dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, kamu percaya nggak Musa mendengar suara Tuhan? Percaya nggak? Kami percaya, karena memang. Kalau kamu percaya, berarti gimana dengan kata Musa dan Yesus? Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Buktinya Musa bisa kok. Iya, saya tidak bermaksud. Kalau saya punya pertanyaan itu, Bapak sendiri yang menjawab bahwa tidak bisa. Sekarang saya kasih ayat, Bapak bilang itu pengecualian. Itu saya tidak bisa bantah lagi, karena memang ada pengecualian seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Iya, itu bukan pengecualian. Memang Allah sendiri mengatakan. Gini loh. Ini bukan pengecualian. Nah iya loh, kan gini. Kan saya tadi sudah menjelaskan. Allah memberi wahyu kepada para nabi dengan 3 cara. Dalilnya jelas. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Dari awal sudah kujelaskan. Allah memberi wahyu kepada para nabi dengan 3 cara. Kepada Musa memperdengarkan suaranya. Kan udah dari awal aku jelasin itu. Iya, Bapak kan pakai dalil pertama, Bapak bilang tidak bisa. Makanya saya kasih ayat itu. Setelah saya kasih ayat itu, baru Bapak jelaskan ada tiga cara. Saya mengatakan bukan tidak bisa. Tuhan tidak turun. Tidak turun ke dunia. Tidak bantah juga. Saya tidak bantah. Yang menilai itu orang di bawah. Saya tidak bantah. Saya cuma bertanya. Ya makanya kapan saya mengatakan Tuhan tidak bisa didengar untuk seluruh manusia? Pakai Al-Quran itu Bapak menjelaskan menyerupai makhluk dan itu. Musa sendiri dalam Keluaran mengatakan Tuhan itu tidak bisa didengar, bahkan tidak mau turun dalam Keluaran. Iya, tidak ada masalah. Masalah di Alkitab itu kami percaya bahwa Tuhan tetap akan bisa seperti apapun ke manusia, bisa datang dengan suara, dengan bentuk seperti manusia atau. Oke. Mungkin sudah dijelaskan sama Ustaz Tahta. Mungkin biar ada apa? Biar komunikasinya 2 arah. Ya. Ustaz Tahta menjawab, saya bertanya. Gitu aja ya, biar adil ya. Iya. Oke, baik. Sebenarnya saya masih tertarik ke Abraham. Jadi saya ambil pertanyaan satu dari Abraham saja. Ya. Pertanyaan saya begini. Sepengetahuan saudara, Abraham itu ketika dipanggil Allah, maksudnya gitu ya, dia sudah tahu mau kemana atau tidak? Maksudnya ini dipanggil untuk apa begitu? Saya kurang paham pertanyaannya.
pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumahmu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya itu. Ya, jadi pertanyaannya, Apakah dia sudah tahu dia akan kemana atau tidak? ya kalau dalam Alkitab dijelaskan bahwa Abraham itu dia hidup itu sesuai dengan dianggap baik oleh Tuhan lah. Artinya seperti itu. Jadi dia melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Jadi dengan sendirinya Tuhan mau pakai dia untuk menjadi, kalau di Kristen itu kami juga pernah bilang Nabi Ibrahim ya, kami bilang bapak bangsa-bangsa. Jadi kami lebih cenderung bilang Abraham adalah bapak bangsa-bangsa. Nah, jadi ketika Abraham dipanggil atau dipakai Tuhan untuk menjadi bapak untuk segala bangsa-bangsa, ya pasti kan itu sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Jadi pertanyaannya seperti bagaimana, saya juga bingung. Dari Haran dia menuju ke Kanaan, gitu kan? Itu pertanyaan saya itu. Nah, dia sudah tahu akan ke Kanaan atau tidak? Kalau itu saya harus baca lagi, karena barang ini kan saya harus baca. Jadi penjelasannya kalau sesuai firman, kalau untuk saya mau tafsir langsung pakai saya punya pemahaman, ya seperti yang saya tahu, ketika dia dipanggil itu kan awalnya dia kan tinggal di Ur Kasdim, lalu dia keluar, Iya. ya mungkin tujuannya ke tanah Kanan atau seperti apa saya tidak tahu. Yang penting itu, kecuali saya harus baca dan saya harus jelaskan sesuai yang di Alkitab. Mungkin Bapak juga sudah baca. Iya, kalau kita buka Kejadian, di situ kan seharusnya sudah diketahui kan? Atau Bapak tidak pernah baca Kejadian? Coba dibuka dulu Kejadian 12. Saya kasih waktu kesempatan buat dibuka sebelum saya ini. Kejadian 12 itu. Abram dipanggil Allah itu. Selamat sore, Selamat sore. gabung setelah dikasih naik ini. Shalom semuanya. Sudah dibuka? Ya, sudah. Buka yang ayat pertama. Kejadian 12 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari itu yang itu apa? Iya. Iya, silakan dibaca. Sebentar. Kebetulan di sini ya lampunya kurang terlalu bagus, saya ada ambil mata saya juga kalau baca langsung seperti begini saya. Kejadian berapa tadi, Bang Alwan? Kejadian 12. Ini kisah 12. Abraham dipanggil oleh Allah untuk menuju kepada suatu negeri yang ditunjukkan kepada Abraham. Ayat. Mulai dari 1 aja, dari 1 sampai 5 apa 6 juga bisa. Oke, Pak. Jadi Abraham, panggillah dari negerimu dan pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sampai situ, Bang? Dibaca terus saja juga bisa. Pertanyaan saya sederhana. Oke. Saya baca apakah dulu negeri? Bertanya. Apakah Abraham tahu bahwa dia akan disuruh pergi ke Kanaan atau tidak dengan membaca kejadian itu? Sebenarnya sih ya setelah dikasih tahu Tuhan lah baru mungkin dia tahu, Bang, kan suatu perintah. Nah, ya iya, dengan membaca ayat itu berarti Abraham tahu atau tidak dia akan kemana? Kalau Tuhan tunjukkan dia kemana, mungkin dia baru tahu. Kalau dia belum di situ Tuhan tunjukkan tidak?
Nah itu loh mau dibaca dulu bang tadi abang bilang. Oke, dibaca. Makanya saya sudah kasih kesempatan dibaca dulu. Saya pikir sudah dibaca dulu, Oke baru bang, dijawab pertanyaan tunggu dulu. saya. Ya, silakan dibaca. Silakan ya bentar ya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda dan didapati mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Oke, udah capek kali nih baca ya bang, banyak nih. Iya, sebenarnya pertanyaannya mudah. Dengan membaca itu, Abraham itu sudah diajarkan Tuhan tidak bahwa dia akan kemana? Jadi sebelum dia berangkat, dia sudah diberitahu atau tidak? Belum bang, belum. Belum diberitahu. Jadi Abraham tidak tahu dia akan kemana, dia cuma jalan saja. Tapi secara tulisan di sini dikatakan kan nggak ada disuruh, Abraham ke sana, kok nggak ada dikatakan di sini bang. Coba dibaca nomor 1 lagi, ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi siapa yang akan menunjukkan negeri itu ya? Oke kan? Yang ditunjukkan Tuhan kan bukan berarti dia langsung pergi